Minggu ini presentasi terkait evaluasi lanjutan dari pertemuan minggu kemarin. Silakan kalau ada kelompok yang mau presentasi duluan. Ayo, saya tunggu. Siapa yang mau presentasi duluan? Oke, silahkan. Izin share screen, Bapak. Oke. Sudah terlihat, Bapak. Ya, sudah. Oke, di sini kami melanjutkan terkait evaluasi dari sebelumnya yang random forest mengubah parameter. Sekarang pekan ini kita ganti buat yang di metode KNN-nya juga mengubah parameter, tapi bedanya di jarak tetangga terdekatnya itu ada 4, yang pertama 3, 5, 7, sama 11. Nanti diiterasi nanti menghasilkan akurasi di setiap K-nya. Ini yang dicari akurasinya, terus diketahui untuk hasil output dari K3 akurasinya 0,892 sekian, 5 juga sama, 7 sama 11. Ini disertai dengan grafiknya untuk K-nya yang 3, 5, 7 sama 11. Terus ini ada laporan skills juga terkait K-nya. Ternyata yang terbaik di antara 4 itu adalah memakai 5. K-nya itu 5. Terus HP-nya sekian. Ini laporannya dari precision, recall, advanced score, sama supportnya. Terus kita evaluasi keseluruhan dari 4 metode itu, yang KNN biasa yang awal, terus random forest awal, terus random forest mengubah parameter, sama KNN yang mengubah parameter ini. Terus kita jadikan satu di fungsi evaluasi semua model. Kita prediksi juga di penggunaan metode ini. Terus menghasilkan evaluasi model keempat tadi, akurasi, precision, recall, advanced score sekian. Ini ada perbandingan evaluasi modelnya dengan indikator biru itu KNN, orange random forest, terus hijau itu random forest yang udah diubah parameternya, sama KNN juga yang diubah parameternya. Ini ada grafik berupa coefficient metriknya dari akurasi, precision, recall, advanced score. Ini juga sama buat yang coefficient metriknya. Jadi tinggal dipisah saja di 4 metode tersebut. Oke, Bapak. Sudah. Oke. Saya rasa cukup. Saya rasa eksplorasi terkait perubahan modifikasi untuk modelnya saya rasa cukup. Ada pertanyaan untuk dari kelompoknya sendiri? Sejauh ini masih aman, Pak. Oke. Oke, cukup. Lanjut kelompok berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, lanjut kelompok berikutnya. Ayo. Izin bertanya Bapak, Ya. untuk kelompok yang udah nyari
evaluasi tapi tetap nggak ada perubahan itu bagaimana Bapak? Ya sudah, tidak Soalnya usah, saya tidak oh, usah, baik Bapak. tidak usah presentasi. Oke, Terima kasih Bapak. lanjut kelompok berikutnya. Oke, ini Eh, eh, kami kemarin tuh disuruh ningkatin akurasinya melalui mengubah parameter di dalam modelnya, Pak. mhm, Nah, di model logistic regression kami ngubahnya di solvernya. Di sini kami kan ada tiga pilihan solvernya, ada LBFGS, Lib Linear, ada Saga, dan juga kami juga ngubahnya di parameter C. hmm, Setelah dicoba keseluruhannya, mendapatkan akurasi terbaiknya itu di 0,98%. hmm, Dengan precision 98, recall 98, F1 score 98. Lalu untuk yang naif bias kami cuma ngubah bobotnya mhm, dan meningkat 1% akurasinya dari 96 2% dari 95% jadi 97% hmm, akurasinya. hmm, Jadi untuk model terbaik akurasi terbaiknya itu ada di regresi logistik, Pak. hmm. Oke, ada pertanyaan dari kelompoknya sendiri? Belum ada, Pak. Oke, cukup. Lanjut berikutnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin bertanya Bapak, Ya, jika silakan. hanya peningkatannya tidak sampai 90% bagaimana Bapak? Ini kelompok berapa ini yang bertanya ini? Kelompok 8 Bapak. Kelompok 8 tidak masalah. Tidak masalah. Baik, izin share screen Bapak. Oke. Baik Bapak, untuk yang eh, Random Forest, yang pertama kali pada saat awal-awal itu kita mendapatkan akurasi sebesar 87,10%. Mhm, Lalu untuk peningkatan keduanya itu kita mendapatkan hanya sebesar 87,59%. Untuk kali ini untuk evaluasi kita hanya mendapatkan sebesar 88,34% Bapak. hmm, Untuk decision tree-nya pada saat pertama kali kita mendapatkan yaitu 80,40%. Dilanjutkan yang kedua kita mendapatkan 87,59%. Untuk yang evaluasi kali ini hasilnya lebih menurun Bapak daripada hasil-hasil sebelumnya, hmm, hmm, yakni mendapatkan 81,85% Bapak. hmm, hmm. Jadi hasilnya untuk optimalisasi kali ini tuh tidak optimal Bapak. Oke. Ya, tidak ada masalah. Jadi intinya nanti ketika di presentasi akhir, presentasi di UAS, jadi ditunjukkan ini yang sudah kami lakukan untuk semua kelompok ya. Ini yang sudah kami lakukan hasilnya sekian. Ini lakukan ini hasilnya sekian 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 terus ditunjukkan yang di highlight di kesimpulannya bahwa untuk kondisi yang kami lakukan, kondisi inilah pilihan inilah yang menghasilkan hasil yang paling baik. Itu aja.
Jadi memang bagi saya tidak ada keharusan mencapai target tertentu. Selama mahasiswa memang sudah mencoba mengeksplorasi, itu menurut saya sudah cukup. Ada pertanyaan? Baik. Tidak ada, Bapak. Oke, cukup. Lanjut kelompok berikutnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau misalnya untuk pembandingnya itu dengan cross validation itu perbandingan untuk modelnya apa untuk datanya, Pak? Sebentar, saya refresh dulu. Seingat saya itu Kavolt itu datanya. Sebentar. Yes, ya. Kavolt itu untuk data. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ayo, lanjut kelompok berikutnya. Ini yang saya tunggu adalah kelompok 1, kelompok 4, kelompok 7. 147. Ya, silakan. 147. Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Untuk saya itu dari kelompok 7. Mhm, Ini mhm. kan kemarin disuruh Bapaknya untuk menambah parameter dari modelnya untuk perbandingannya itu. Tapi kemarin teman-teman saya yang ada yang ngerjain itu datanya itu yang di kotak AT, Pak. Jadi menggunakan cross validation itu tadi. Dan itu hasilnya itu gimana ya? Perbandingannya itu hampir tidak ada gitu, Pak. Jadi hampir sama untuk akurasinya. Itu bagaimana, Pak? Ya, enggak apa. Kamu tunjukkan dulu. Kamu tunjukkan sekarang. Izin share screen, Pak. Hmm. Kemarin kan untuk yang menggunakan bentar, Pak.
Gini Pak, kemarin untuk yang apa menggunakan akurasi, advance score dan precision itu hasilnya itu perbandingannya itu 0,5an. Jadi yang decision tree itu Hmm? 0,99, sedangkan yang bias itu 0,94. Dan Mhm. data yang baru saja digunakan ini cross validation itu Mhm. jadinya itu 0,95 dan 0,95 juga sama. Oke. Ini Pak. Oke. Hmm. Oke. Ya, berarti kalau sempat nanti dicoba modifikasi model ya. Minggu depan bisa bisa presentasi untuk itu. Ada pertanyaan dari kelompoknya? Untuk modelnya itu contohnya seperti apa Pak? Jadi kalau decision tree tinggi maksimum, jumlah level maksimum dibatasi atau tidak dibatasi. Terus apa lagi decision tree itu yang bisa bisa di eh, 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 saya tidak hafal sekarang. Tapi harusnya kalau kamu lihat di data di dokumentasi dari decision tree di scikit-learn, dia pasti akan punya parameter-parameter yang bisa kita modifikasi nilainya. Termasuk juga kalau kamu tadi bilang kamu selain pakai decision tree kan kamu pakai naive Bayes. Nah, naive Ya, Bayes itu harusnya juga punya parameter-parameter pembobotan yang bisa dimodifikasi ketika uh, kelasnya diinstansiasi jadi objek. Atau ketika dia proses trainingnya di running itu sebelumnya kita bisa memodifikasi parameter-parameter yang ada di sana. Oke, itu ada lagi pertanyaan? ya Pak, sudah Pak. Oke, cukup. Lanjut kelompok berikutnya. Ayo lanjut. Izin presentasi Pak dari kelompok 1. Oke. Untuk masalah height score yang kemarin di bawah 0,7 sekarang bisa dapatkan skor 0,7 Pak. Tapi dengan konsekuensi jumlah data trainnya itu berkurang 50%. Kenapa? Karena di sini kami menghilangkan duplikasi data yang outcome. Jadi outcome itu terus di bawahnya lagi indeks berapa gitu, 42 lagi Pak. Itu kami hapus semua yang berduplikat, lalu bisa didapatkan skor 0, Sebentar.
Kalau datamu itu kamu hapus duplikatnya pada field outcome. Field outcome itu menggambarkan apa sebenarnya? Mengapa Halo? Oh, tidak terdengar. Jadi kamu kan tadi barusan bilang bahwa kamu menghapus duplikasi pada kolom outcome. Nah, Iya, kolom outcome itu sebenarnya menggambarkan apa di datamu sendiri? outcome ini pengeluaran seseorang, Pak. Oh, Pengeluaran oke. 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 Pengeluaran itu bisa jadi dia variabel independen atau dependen sih, bisa. Ya oke, jadi tidak ada masalah. Ya boleh-boleh aja sih. Kalau memang ternyata outcome itu meningkatkan itu ya. Tapi dikasih anu ya. Nanti ketika kamu presentasi dikasih penjelasan. Ketika outcome-nya ini duplikasi dihapus, ternyata hasilnya meningkat. Nah, kamu kasih analisis, kamu diskusikan. Kenapa kok kira-kira duplikasi yang dihapus di outcome ini bisa meningkatkan hasilnya? Kira-kira kenapa? Kamu kasih dugaan nanti di dalam presentasimu. Bisa dipahami? Baik, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan dari kelompoknya sendiri? Kalau clustering itu apakah ada overfitting, Pak? Karena kan di sini kami menghilangkan 50% dari data. Kalau di klasifikasi mungkin bisa overfitting, Pak. Kalau di clustering apakah ada overfitting? Justru setahu saya overfitting itu terjadi adalah ketika data set yang digunakan untuk training itu dipakai untuk training terus menerus sampai berkali-kali, berulang kali, sehingga model yang kita bangun itu fix mengacu pada dataset itu sendiri. Sehingga ketika ada data yang baru, model yang kita bangun ini tidak cukup fleksibel untuk mengeneralisir data yang baru. Karena dia model yang kita bangun itu sangat melihat pada data training saja. Jadi dia intinya jadi tidak fleksibel, intinya jadi rigid. Ketika ada data baru dia kesulitan dan bukan kesulitan, dia akhirnya salah menduga data yang baru ini apa sebenarnya. Kalau clustering, setahu saya clustering itu nggak cocok kalau disebut ada overfitting. Biasanya overfitting itu untuk klasifikasi. Jadi setahu saya tidak ada yang namanya overfitting di clustering. Sepanjang yang saya tahu begitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi tidak masalah, Pak, ini meskipun datanya kehilangan 50% data. Jadi untuk proses mengcluster, membangun modelnya, kamu hapus 50% data, terus hasilnya bagus, oke. Nah, cuman ketika kamu coba tes lagi dengan data tidak lagi data yang ini, tapi data keseluruhan, apakah hasilnya tetap bagus? Halo? Ketika kamu bilang tadi hasilnya akhirnya 0,7, hasilnya meningkat, itu kamu bandingkan dengan data yang kamu pakai untuk training atau data keseluruhan.
Halo? Iya, Pak. Hmm. Ini saya bertanya. Yang kamu bilang tadi 0,7 akhirnya tercapai itu, kamu mendapatkan angka 0,7 itu berdasarkan data trainingmu saja atau data keseluruhan? Data yang kamu hapus juga kamu masukkan sebagai tes case? Belum tahu? Nggak tahu? Maaf, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Oke. Saya dengarnya data gitu, Pak. Oke. Saya tulis di message. Iya, Pak. Hasil yang kamu dapatkan 0,7 itu dari data yang sudah dikurangi 50% atau dari data keseluruhan. Sudah saya tulis kalau data Dari data yang sudah dikurangi 50% itu, Pak, yang kena duplikasi data. Nah, dicoba pakai yang data keseluruhan. Baik, Pak. Ada pertanyaan? Sudah tidak ada, Pak. Oke, cukup. Lanjut. Kelompok terakhir, Terima kasih, kelompok Pak. 4. Izin share screen, Bapak. Oke. Untuk kemarin itu kelompok kita sudah melakukan menambahkan parameter di model Next Bias dan hasilnya masih tetap Bapak 0,90. Kemudian untuk yang model decision tree juga ditambahkan parameternya. Ketika ditambahkan parameter hasilnya malah jadi 0,90. Oke. Ya, saya rasa cukup. Ada pertanyaan dari kelompoknya? Tidak, Bapak. Tidak. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ngobrol dulu begini. Sebentar, saya posting. Sebentar. Tunggu dulu. Saya posting ini ya. Barusan saya posting di Google Classroom tulisan terkait deployment. Jadi minggu depan itu topiknya adalah deployment. Saya tidak menerangkan deployment, saya kasih resource di situ. Itu dia tulisan di Medium mendeploy model machine learning di model bit. Nama websitenya adalah model bit. Nama websitenya adalah model bit. Mahasiswa silakan baca di situ. Terus dicoba mengimplementasi. Itu dia model bit itu saya lihat dia punya paket untuk free, untuk deploy free. Bisa dicoba di sana. Nah, ini salah satu resource. Saya tidak mengharuskan mahasiswa pakai ini. Kalau mahasiswa punya alternatif yang lain, silakan deploy dengan menggunakan alternatif yang lain. Ini yang saya lihat, yang saya baca, cukup jelas petunjuknya dan rasanya tinggal dituruti. Harusnya bisa, harusnya tidak ada masalah di sini. Contoh-contohnya jelas, petunjuk-petunjuknya jelas. Nah,
silahkan minggu depan selain tadi beberapa kelompok yang saya minta untuk demo evaluasi, yang lainnya silahkan mencoba model bit ini atau mencoba deployment, metode deployment yang lain. Nah, bagusnya adalah setiap mahasiswa nanti bisa mendeploy ini pekerjaan 1 semester ini ke website tertentu yang nanti bisa dipakai. Itu targetnya untuk minggu depan. Oh ya, di situ di Medium, tulisan Medium itu dia juga punya Google Colab yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan tulisan itu. Jadi bisa dilihat juga di sana. Contohnya, jadi dia punya Colab-nya seperti apa. Terus kemudian di tulisannya itu, di tulisan Medium itu dia menggunakan kode-kodenya itu seperti apa yang digabung dengan model bit di platform model bit. Oke, itu targetnya untuk minggu depan. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ketemu lagi minggu depan. Mahasiswa silahkan log off.